minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ceritain. Pada momen dia menghubungin aku, apa data yang dikasih ke aku, tapi apapun itu, terakhir komunikasiku dengan mereka berdua adalah mereka sudah menyelesaikan ini ke pengadilan di Singapura. Udah, yang kita yang di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi. Orang luar negeri sudah di pengadilan, sudah sesuai dengan cita-citanya, ya kita ngapain kita harus ribut? Kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia, biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka. Itu kan yang kita cari kan. Saya juga nasihatin dengan kedua orang tuanya untuk selesaikan ini baik-baik di pengadilan. Itu aja sih. Apa yang terbaik semuanya selesaikan di pengadilan di Singapura. Terus kamu juga sedikit dijinjirin oleh salah satu podcaster juga yang pernah undang Ibu Emi-nya secara langsung, ya sebut aja. Gak apa-apa. Aku kalau kurang berkenan aku minta maaf, dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Padahal kan sebenarnya tujuan dokter cuma cover both side ya. Kalau tujuanku kan cover both side kan, dua-duanya kan, pengennya seperti itu. Dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya, tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa, meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf dengan kalian semuanya. Tapi alasan mengundang Eden sendiri mungkin alasannya? Aku nggak undang. Semuanya baik Ibu Emi bagian cari aku, anaknya Eden Wong, dia yang cari aku semuanya. Aku nggak ada yang undang. Bahkan Ibu Emi itu rela sampai nanyain rate aku berapa. Dia mau masuk ke podcastku, dia sampai nanyain rateku berapa. Timku bilang nggak ada yang pakai rate. Bilang nggak. Kalau ada yang netizen ngomong, Dokter Richa cari duit, aku sudah tahu rate. Aku nggak cari duit ke sana. Tapi kalau kesannya seperti itu, makanya sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak ada. Yang paling penting ya, aku kasih tahu kalian ya, paling penting tuh bukan cuma bawa ini. Mungkin kalau yang nonton di rumah kan, mungkin yang terlihat hanya di depan kamera ya. Baik dari tahun lalu, kasusnya Inara, Lady, ataupun apapun ya. Aku tuh terlibat lebih dalam daripada sekedar hanya di layar televisi. Aku bantuin untuk komunikasi mereka lebih lanjut. Kan nggak perlu aku share dengan kalian semua bagaimana aku mengkomunikasikan sang suami dengan sang istri. Ayo kita selesaikan, gak usah di depan media. Kan nggak mungkin aku bisa share ke semuanya ke kalian kan. Itu kan yang paling penting. Mereka dua-duanya ada cover both side, masyarakat dapat pandangan dua-duanya. Kalau masyarakat ngerasa yang mana yang benar, ya udah, mungkin kalian benar. Kayak sekali lagi aku bilang, aku minta maaf, tapi biarkan mereka selesaikan persetujuan mereka di pengadilan, dan mereka sudah dua-duanya sudah komit kok, sudah oke. Dok, beda sedikit, dapatnya katanya mereka lagi merebut asuransinya anak-anak. Wah, itu aku nggak tahu. Aku no comment lagi deh, nanti salah lagi. Tapi ya ada cerita nggak sih dok? Netizen juga di gunjing gitu kan, sama netizen sendiri mungkin seperti apa sih? Ya mereka kecewa dengan aku sih. Mereka kecewa dengan aku karena kan mereka berharap dengan aku ya. Mereka ngelihat aku kan sosok yang seorang dokter. Ya mungkin mereka berharap pendidikan aku tinggi, lebih pintar. Harusnya nggak melakukan itu. Ya aku juga punya alasanku tersendiri. Tapi ya sekali lagi kalau itu nggak berkenan, aku minta maaf dengan kalian semuanya. Baik dengan siapapun aku minta maaf. Tapi jangan dispekulasikan macam-macam. Itu aja sih, karena aku ngelihat kemarin kan mulai dispekulasiin macam-macam. Jangan-jangan nggak telepon, jangan-jangan ini, jangan-jangan temannya Bang Hotman. Aku nggak ada hubungan apapun. Aku nggak dibayar apapun. Aku nggak dikasih koneksi apapun. Jadi aku nggak ikut-ikutan. Dokter, kalau dari dokter sendiri melihat kacamata dokter ya sebagai orang tua, melihat kedua anaknya Speak up. mungkin seperti apa? Apakah ada ketulusan atau memang ada tertekan di situ? Aku no comment deh, nanti aku dirujak netizen lagi. Katanya anaknya sempat baca gitu, kayak ada prompter dari bapaknya. Ada yang komen banyak yang komen ketika kata sama dokter dia kayak ngebaca gitu dok. Biarkan pengadilan di Singapura yang memutuskan. Saya pikir itu lebih bijaksana ya. Sekali lagi aku menghimbau netizen Indonesia, ini kalian dengar dari mulutku sendiri ya. Bahkan kalian tidak mendengar dari podcaster lain. Kasus mereka sudah mulai mau didaftarkan ke Singapura. Mari kita berhenti berdebat, berhenti berkelahi satu sama lain. Saya ngeliat di Indonesia ini sudah berkelahi satu sama lain. Netizennya saling berkelahi, public figure-nya juga saling adu opini. Ngapain? Udah, mereka sudah dijalurkan tempat. Kita mau apa? Mereka bercerai baik-baik kan. Mereka silakan bercerai baik-baik di Singapura. Udah, kita nggak usah ikut campur.
Yang penting aku secara media memberikan dua sisi, udah cukup mendoakan yang terbaik gitu aja. Dok, kan Mr. Aiden sempat menuduh bahwa Bu Ami menggunakan susuk, saling menuduh satu pelakornya pakai susuk, satu lagi ilmu hitam. Menurut kamu seperti apa sih, Dok? Nggak mau ikut-ikutan. Dokter kan bilang dokter sendiri anak kecil itu kan tidak boleh seperti itu dan termasuk orang tua. Nggak tahu dokter sendiri mungkin seperti apa sih kemarin kan sempat muncul tuh mereka berdua gitu Mas. Aduh, aku nggak mau ikut-ikutan deh. Sekali lagi aku bilang soal anaknya yang muncul di podcastku itu kan banyak dikomplain oleh netizen ya. Ya kalau nggak berkenan aku minta maaf, sudah aku bilang. Tapi aku juga ada apa ya namanya ya? Ada amanah yang harus aku jaga juga sih. Ada amanah yang juga yang disampaikan dengan aku oleh anak tersebut sampai nangis-nangis. Ya pokoknya aku nggak bisa buka deh dengan kalian semua, nggak apa-apa, salahin aja ke aku. Tapi sekali lagi tujuanku bukan untuk membela sana sini, tapi untuk ngelihat dua sisi. Dok, pertimbangan nggak ngeblur tuh apa sih, Dok? Mungkin pertimbangan kamu ngeblur apa sih, nggak ngeblur bukan? Anaknya nggak mau. Nanti kalau misalnya aku ngeblur anaknya yang malah marah dengan aku, orang tuanya marah dengan aku serba salah. Jadi permintaan anaknya sendiri berarti ya. Jadi serba salah. Kalau dibilang nanti kalau aku jelasin ini kan netizen pasti akan ngomong kan itu kan keinginan anak ya, tetap aja harus keinginan kamu. Ya serba salah akunya ya. Aku pokoknya posisinya aku blur salah, nggak blur salah, tampilkan salah, nggak menampilkan juga salah, karena kan informasi keduanya kan ada amanah ya. Tapi sekali lagi nggak apa-apa lah, aku terima, pokoknya saran kalian aku terima, kritik kalian aku terima semuanya. Ada efek nggak sih setelah kemarin datangin mereka berdua di podcastnya dokter itu? Atau mungkin komen-komen netizen yang bisa biasa lah kayak gitu. Bikin panas suasana gitu-gitu. Ya makanya saya coba menenangkan saja ya. Ngapain kita panas-panas, ngapain kita ribut juga sesama public figure, ribut ngapain? Orang lain sudah di pengadilan, kita masih ribut di sini. Udah sampai mana, Dok? Maksudnya udah baru masuk pengadilan atau ada cerita mungkin Mr. Aidennya ke dokter? Dari pengadilan dari Mr. Aiden ya dengan Amy-nya ngomong sudah masukin dokumen. Berarti sudah siap bercerai ya, Dok? Wah, aku nggak tahu kalau itu ya. Tapi dokter ada komunikasi sama tim? Yes, my intention is to fight in court in Singapore. Will not be making any more statement in Indonesia. Itu dari Eden. Ya pokoknya mereka sudah selesaikan ke sana, kita stop ribut-ribut. Doakan yang terbaik saja untuk mereka semuanya. Ya aku juga berusaha bantuin mereka seperti itu. Dokter kan bilang nggak cari budi-budi lewat podcast kan. Ini sudah sering kali nih membantu perempuan-perempuan kayak Inara dan lain. Nah sekarang dirujak netizen, dokter ini nggak sih jadi ada mungkin jadi kapok mungkin ngadain podcast atau mungkin emang ada tujuannya? Netizen kan lagi sebel, lagi marah, lagi kesel, makanya melampiaskan kekesalannya ke saya. Nggak apa-apa lah, biasa yang kayak gitu punya sih. Tapi podcastnya kan terus berjalan, dok, apa akan fokus ke bisnis mungkin? Podcastnya tetap akan jalan, bisnisnya tetap akan jalan. Saya juga lagi mengembangkan visi misi perusahaan juga, dan kita mau ngelebar sih. Jadi aku juga tertarik pengen akuisisi beberapa perusahaan yang bagus supaya jadi lebih berkembang lagi. Nah, mungkin boleh supaya yang iri jadi lebih iri, yang sirik jadi lebih sirik. Jadi Dok, mungkin ke netizen ya walaupun dirujak tapi tetap perusahaannya tetap banyak ya. Aduh. Alasan dokter podcast sendiri tuh apa sih, dok? Terus menjalankan podcastnya kan dokter mungkin fokusnya kan tadinya kecantikan. Ya aku nggak mau munafik lah ya. Salah satunya kan ini kan adalah media ya. Kalau pengen jadi orang yang didengarkan, ya medianya juga harus besar ya. Maka saya juga berusaha menjaga media itu. Yang kedua, permintaan dari penonton juga adalah hal yang seperti ini, berbau entertainment ya. Ya kalau ada yang kadang-kadang ngomong, udah dok balik lagi aja yang ke dulu lagi, edukasi dulu. Ya kalian bisa lihat konten edukasi sepi. Yang ngomong kayak gitu punya lebih suka tetap edukasi dibalut dengan entertainment atau podcast. Ya jadi kadang-kadang nggak semua omongan juga harus kita dengerin ya. Kalau kita dengerin yang nonton cuma 500 orang, 1000 orang, ngapain? Kan pada intinya kalau kita kasih edukasi kan pada intinya kan adalah didengar dan ditonton orang. Ada komunikasi sama Tisha kan? Iya. Kalau itu enggak ada.
nggak kenal juga. Nggak kenal. Ada berusaha menghubungi nggak sih dok? Udahlah, aku skip aja lah permasalahan ini. Kapok aku ya. Aku yang kena. Tapi penyayangan nggak sih dok bahwa kamu diserang sendiri, maksudnya diserang balik sama podcaster tersebut, penyayang karena terus sama support gitu. Aku punya hargain. podcast. Aku hargain sebagai senior, dia tegur aku hargain. Aku belajar banyak juga. Aku harus belajar banyak. Itu aja sih. Aku harus belajar banyak. Kayaknya 2 kali ya Mas, waktu sama Ferdi juga sempat digituin juga sama beliau ini. Ada ya? Aku nggak tahu deh. Enggak. Sama Dedi sama DJ Ferdi. Wah, aku nggak ada. Waktu yang kejadian itu aku komunikasi terus. Dok, terakhir mungkin Mr. Aiden spill dikit dong di belakang layar podcast gitu. Dia curhat ngomong Enggak ada. apa aja Kalau sih Eden sama aku nggak ada curhat dengan aku di belakang layar ya. Yang curhat di belakang aku di belakang layar. terharu, maksudnya mendengar curhatan seorang anak kecil. Wah cukup lah, aku nggak mau buka-buka, aku nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya kalau menurutku cukup. Yang penting tujuannya tercapai. Media-media juga jangan terlalu banyak goreng sana sini. Oke? Oke. Nanya